Teknologi UKIN PPG dalam jabatan kedua tahun 2022. Perkenalkan, saya Lydia Hermita Nenggolan SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kedua tahun 2022, kategori kedua di Universitas Galuh, NIM 8690422101. Saya mengajar di SMP Tunas Baru Jingseung Batam. Senin 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan materi teks prosedur. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih, selamat pagi. Jalan-jalan ke rumah Bibi. Cakep. Perginya menggunakan kereta. Cakep. Jika Ibu tanya kabar kami, maka kabar kami luar biasa. Berdiri. Teman-teman dan guru, mari kita berganti. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Bapak, dan kami ingin memulai pelajaran. Berkatilah Ibu Lydia, berikanlah dia kesabaran dalam mendidik kami. Dan berikanlah kami yang mau dengar kepada guru. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, hapuskanlah segala dosa yang telah kami perbuat, yang sengaja maupun tidak. Guru, beri salam. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Dia mau tanya, hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Daniel dengan Mi? Kenapa dia? Ya, kita doakan semoga dia cepat sembuh. Tidak, buku literasi. Seperti biasa di setiap pelajaran bahasa Indonesia ada yang namanya buku literasi. Tetapi kalau di pagi hari kamu literasinya apa? Alkitab. Nah, coba literasinya. Ya, semuanya punya buku literasi. Baik, turunkan ke bawah kembali. Nah, literasinya Ibu Lydia kasih waktu 15 menit ya, atau sekitaran 10 menit untuk kamu baca. Setelah itu, coba perhatikan semua yang ke depan dulu, jangan yang memegang-megang atau membaca terlebih dahulu. Ikuti instruksi dari Ibu Lydia ya. Nah, perhatikan ke depan ya. Setelah kamu baca, Ibu Lydia ya meminta kamu nantinya seperti biasa menulis apa isi dari literasinya, kesimpulan, amanat ataupun siapa tokoh yang ada di dalam literasimu. Antagonis kah atau protagonis? Apa antagonis, Farel? Lupa. Apa antagonis, Brilian? Apa? Pelaku? Negatif? Kurang baik. Kalau protagonis? Tokoh yang baik. Nah, sekarang kamu baca bukunya, Ibu Lydia kasih waktu, dan siapa yang nanti bisa menyimpulkan dan memberi amanat apa isi amanat dari buku literasimu, silakan angkat tangan.
Sekarang silakan baca terlebih dahulu buku literasinya. Ada yang bisa? Siapa yang bisa angkat tangannya? Oke, silakan si Puan berdiri. Jangan kita tidak harus memberi kado yang besar karena di atas langit masih ada langit. Karena jika kita memberi kado yang besar pasti ada orang yang memberi kado yang lebih besar lagi. Oke, tepuk tangan untuk. Enggak ada lagi yang mau, satu orang lagi ya. Silakan sini. Ya, silakan. Ya, apa ceritamu? Coba tunjukin sama teman-temannya. Buku apa kamu itu? Kancil dan Pak Tani. Oh, Kancil dan Pak Tani. Baik, silakan. Dalam cerita ini yang antagonisnya adalah si Kancil dan protagonisnya adalah Pak Tani. Dan kesimpulan dari cerita ini, janganlah kita mencuri karena mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ya, baik. Oke, boleh diulang kembang? Karena mencuri itu dosa. Hukumannya apa kalau dibilang mencuri itu, Nak? Masuk neraka. Ibu Lydia mau tanya, hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Daniel dengan Mi. Kenapa dia? Ya, kita doakan semoga dia cepat sembuh. Coba bahasa Indonesia. Semangat tidak yang putih belajar bahasa Indonesia? Semangat. Sebelah sini nggak ngobrol aja tadi. Ya, biar tidak ngobrol dulu, biar tertarik dia pelajaran bahasa Indonesia. Ibu Lydia punya speaker. Pak semuanya berdiri. Nah, siapa yang jogetannya lebih full, jogetlah kita. Yang nggak joget gini-gini, Steven. Ada bentukan gerakannya. Pertama nanti ada tepuk tangan, coba tepuk tangan sekali. Baru kedua ada pegang bahu semuanya. Terus ada pegang lutut, baru digoyang. Masih ingat tidak apa pengertian dari teks prosedur?
Prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan agar kegiatan bisa terlaksana dengan baik dan berhasil. Terus? Yang harus dilakukan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Ya, tepuk tangan. Prosedur adalah sebuah langkah. Aku mau tanya sama Dion. Berdiri dulu Dion. Coba tolong buka maskernya. Hah? Pakai handuk terus pakai baju. Oh, langsung nggak dilap dulu ya. Langsung aja ya, biar saya sendiri nanti ya. Tepuk tangan untuk yang kedua. Kemarin kita belajar tentang majelis pengertian. Pengertian dan yang kedua tentang apa? Tepuk tangan. Ya, apa tadi ya? Ciri-ciri teks prosedur. Sebutkan. Berisi langkah Berdiri lah. Temenmu udah kali berdiri. Coba tolong buka maskernya. Apa? Kan sama. berisi langkah atau tahapan yang harus diikuti. Ya, ada tahapannya. Lalu ada batasan untuk penggunaan bahannya. Ada penggunaan bahan. Lalu yang ketiga, langkah-langkahnya berurutan. Langkah-langkahnya berurutan. Ada lagi? Tidak ada. Tepuk tangan buat Maria. Nah, yang terakhir apa yang kita pelajari? Siapa yang tahu? Ya, silakan Miska berdiri. Coba tolong buka maskernya. Jenis teks prosedur. Yang pertama ada jenis-jenis sederhana. Prosedur sederhana itu adalah teks yang berisi 3 sampai 2 langkah saja. Kalau prosedur protokol itu teks yang itu berisi langkah-langkahnya tidak berurut, bisa melakukan bagian yang mana saja terlebih dahulu. Terus prosedur yang ketiga itu prosedur kompleks, itu berisi tentang langkah-langkah yang diberikan secara detail. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Prosedur adanya semua langkah. Yang kedua belajar tentang ciri. Yang ketiga mengenai tentang yang pertama. Teresia, jenis-jenisnya apa tadi? Teks prosedur. Ya, sederhana. Yang kedua coba Ibu Mikael. Apa Mikael? Teks prosedur. Protokol. Yang ketiga coba dulu Marcel. Teks prosedur. Kompleks. Apa tujuannya? Satu, peserta didik mampu mengikuti isi teks prosedur. Jadi ada urutan, ada tujuan pembelajarannya, ada tujuannya itu dengan mengurutkan suatu teks prosedur. Coba yang kedua, kuat dulu Preti suaranya. Apa yang kedua Preti? Peserta didik mampu menyimpulkan pertanyaan isi teks prosedur. Jadi ada simpulan yang kamu nantinya akan simpulkan dari teks prosedur tersebut, Dion. Jadi simpulan kamu mandi itu apa? Supaya apa kamu cara-cara mandi yang benar? Supaya bersih, supaya tidak ada kuman. Yang ketiga, dan hari ini Ibu Lydia akan bertanya sama kamu. Ibu Lydia ada sebuah video. Coba kamu analisis dan berpikir kritis, dia termasuk ke dalam teks prosedur yang mana? Perhatikan, coba kamu perhatikan sambil menari juga boleh. Semuanya tampak? Ini karena dia kita kan? Ada yang dulu, ada yang coba, ini dari mana? Sering kan kita berdiri kan? Kalian ini biasanya kamu lihat di mana? Di pesta. Di pesta? Ada. Dari mana ini asalnya? Sumatera Utara. Sering tidak kamu lihat ini? Nah, pertanyaan ibu yang tadi termasuk ke dalam jenis apa? Ya, Rizdo, silakan. Mengapa teks prosedur kompleks? Coba jelasin. Karena panjang dan secara masih kurang
Secara rinci dan berurutan. Apa di situ yang secara rinci? Hampir sama dengan Isdo tadi. Benar, cuman sedikit lagi. Ada yang kurangnya. Ayo, sedikit lagi. Siapa yang bisa? Ya, silakan Steven. Sama juga. Benar. Biasa, benar ya. Paham sampai di sini? Yang kedua, ini dia ada video lagi. Coba ya, kamu termasuk seperti itu tidak? Cara mencuci tangannya. Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular seperti batuk. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan. Itu aja. Ada yang bisa praktekkan ke depan? Ya, silakan Pak Rel. Coba ya Pak Rel ya. Ya, coba Pak Rel. Pertama, kedua, ketiga, keempat, Ya. kelima. Nah, itu disebut apa? Cara mencuci tangan. Ya, disebut cara mencuci. Itu judulnya. Nanti disebut teks pro, termasuk ke dalam jenis apa? Termasuk ke dalam jenis apa? Dia cuma dikasih tahu cuma langkah-langkahnya doang. Sadar? Benar atau salah? Tepuk tangan untuk Pak. Lembar lembar kerja peserta. Jadi di sini ya silakan kamu tulis ya. Silakan kamu tulis nama kelompokmu, langkah-langkah teks prosedur yang akan kamu praktikkan. Setelah itu kamu akan maju menurut pilihan yang pertama. Dan silakan tanya. Coba perhatikan baik-baik terlebih dahulu.
kedua ada Aurelia, ada Hana, ada Rizdo, dan ada Dion. Dan tes prosedur sederhana yang kami buat berjudul cara melipat baju yang rapi. Tujuannya supaya kita tahu cara melipat baju yang rapi. Adapun bahan yang kami gunakan adalah baju. Adapun langkah-langkah untuk melipat baju yang rapi. Pertama, letakkan baju di atas permukaan yang datar. Dengar suaranya ya. Ibunya kurang kuat. Ulang. Boleh. Pertama, letakkan baju di permukaan yang datar dengan bagian depan menghadap ke bawah. Kedua, rapikan baju. Ketiga, lipat bagian kanan terlebih dahulu. Lipat lengan baju. Lipat bagian kiri dengan cara yang sama. Lipat baju dari bagian bawah hingga bagian atas ke depan. Sereng, jadilah baju kami gitu lah bilang. Nah, jadilah baju kami. Tapi bukan itu. Tapi bukan. Ya. Memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan teman saya berlian untuk melakukannya sekarang di depan. Waktu dan tempat dipersilakan. Tapi tidak. Tidak. Ya, memang dia caranya sederhana, tetapi lihat kerapiannya. Tidak ada kan? Jadi gimana Rizdo? Jadi yang dibuat tempat kami tidak rapi. Mengapa? Kenapa? Mohon dilihat lagi di rumahnya masing-masing. Iya. Beli yang mana jadi? Apakah teknik ini efisien? Apakah teknik ini efisien? Ya. Kalau ini bisa dibuat dalam waktu terlebih. Tergantung keterampilan. Jika kamu ahli dalam melipatnya, bisa cepat dan banyak. Oke, udah. Di sini kami akan mempresentasikan tes prosedur cara mengikat dasi. Kami akan memperkenalkan diri dan akan dikenalkan oleh Freddy. Saya Freddy sebagai ketua dan saya dari Langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh Brilian. Pertama, letakkan dasi di leher. Buat yang lebih kecil di sebelah kiri. Buat dasi yang lebih gede di depan. Yang ini lebih kecil. Ntar dasi ke belakang dan masukkan ke arah depan dari sela-sela dasi. Yang nggak bisa perbanyak kami ya. Ntar dasi sebelah kanan lalu memutar hingga masukin ke dalam lagi ke arah belakang. Putar dasi dari sebelah kiri ke arah putar dasi ke kanan memutari dan sisakan setelah sedikit untuk masukkan dasi. Masukkan nasi ke sela-sela lalu tarik.
langkah-langkah cara mengikuti dari kami. Apakah ada pertanyaan? Apakah teman-teman semua bisa melakukan ini? Tidak. Mengapa begitu? Berlatih di rumah. Kalau ada, saya silakan ke video untuk mempraktekkan. Mana ya? Sekian dari kelompok kami. Semoga dengan ini teman-teman bisa membuat hasil dengan rapi dan benar. Oke, sekian dari kami ucapkan sekian dan terima kasih. Ya guys. Selamat pagi teman-teman dan Bu Guru. Kami di sini kelompok 1 akan menunjukkan prosedur kami, yaitu cara membuat kepala kucing dari origami. Pertama, saya akan memperkenalkan kelompok kami dulu. Di sini ada Bima dan saya Maria sebagai ketua, lalu ada Intan dan ada Mikael. Tujuan dari membuat kepala kucing dari origami ini adalah supaya teman-teman mungkin mendapat tugas seperti membuat kartu ucapan, bisa menggunakan kepala kucing ini sebagai hiasan. Alat dan bahan yang dibutuhkan, pertama ada lem, lalu ada pena, dan selembar kertas origami. Sebelum kami menunjukkannya, kami akan membagikan kertas origaminya supaya teman-teman yang lain bisa mengikuti. Baik, langkah yang pertama, lipat kertas origami secara diagonal membentuk segitiga. Sudah, lalu langkah yang kedua, lipat origami ke arah kanan untuk membuat segitiga siku-siku. Kalau sudah dibuat menjadi segitiga siku-siku, buka kembali sehingga ada garis lipatan di tengah. Langkah yang kedua, lipat ujung segitiga atas ke dasar hanya untuk lapisan yang depan saja. Lapisan yang belakang dibiarkan. Lalu dibuka lagi sehingga ada titik temu lipatan di sini. Lipat lagi ujung segitiga atas ke titik temu lipatannya. Itu berlaku untuk semua sisi ya, yang depan dan belakang. Lalu langkah yang kedua, lipat ujung segitiga yang kanan dan yang kiri ke atas untuk membentuk telinga kucing, lalu dilem. Lalu setelah itu kita gambarkan mata dan kumis untuk muka kucing. Di bagian depan. Di bagian yang depan. Boleh dan Keisha. Silakan Keisha. Termasuk jenis teks prosedur apakah ini? Asalnya
buku yang kita perlukan. Lalu serahkanlah buku perpustakaan dan kartu perpustakaan kepada petugas perpustakaan. Petugas akan mendata buku yang kita pinjam. Sekian teks prosedur kami. Meminjam buku sangat mudah bukan? Tetapi jangan lupa mengembalikan buku dengan tepat waktu. Mau bertanya? Dibeli di perpustakaan. Berapa? 2.000 rupiah. Ada lagi? Waktunya? Dari kelompok kami, terima kasih. Kelompok. Nah, minggu depan kita akan presentasi kembali, ya, yang dua kelompok tersebut. Nah, dari teks prosedur yang teman-temanmu sudah sampaikan di depan ini, sudah mendemonstrasikan. Jadi kesimpulan kita belajar teks prosedur yang sudah teman-temanmu praktikan ke depan apa? Apa tujuannya kamu ini melihat langkah-langkah yang telah memberikan ini? Agar dapat dilaksanakan? Benar tidak? Nah, untuk minggu depan jangan lupa yang dua kelompok tersebut membawa tetap teks prosedurnya. Dan ya, kamu semuanya membawa bungkus makanan yang ada teks prosedurnya. Tahu? Bungkus makanan. Indomie apa ya? Indomie yang lagi. Nasi goreng. Oh, bumbu nasi goreng. Ya, benar. Indomie apa lagi? Yang tadi tuh apa prosedurnya? Paham sampai di sini untuk dibawa minggu depan? Baik, karena sudah paham untuk dibawa minggu depan, kita akan menutup pembelajaran kita dengan bernyanyi dan berdoa. Coba Ibu Lydia mau pilihlah yang nyanyi doa. Maju ke depan. Maju ke depan yang belum layak dulu. Kuina, yang dari tadi masih duduk kan? Silakan maju dan Juwita, silakan maju ke depan. Ya. Siapkan dulu. 1, 2, 3, ya. Dalam kami masing-masing, kiranya Engkau menjaga kami dalam perjalanan sampai ke rumah kami masing-masing. Bapa, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya kepadamu, amin. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa